Selamat pagi, teman sehat semua. Apa kabarnya? Perkenalkan, saya Dr. Gigi Elisa Katarina. Di kesempatan pagi hari ini, saya mengundang satu orang yang sangat luar biasa, seorang ibu dan juga pemerhati kesehatan melalui herbal yang membawa cerita yang luar biasa ke dalam kehidupannya. Tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Damayanti. Hai, Halo, Mbak Nina. gimana kabarnya Mbak Damai? Sehat, Sehat ya? alhamdulillah. Gimana nih kesehariannya Mbak Damai sekarang? Kalau saat ini biasalah ya kayak ibu-ibu rumah tangga. Hmm, Jadi kalau pagi-pagi pasti sibuk nyiapin segala sesuatu buat seru pasti anak-anak. ya. Seru karena nggak Heeh. punya ART. Lebih hebohnya lagi. Wah, udah berapa lama nggak punya ART? Nggak punya ART-nya udah jalan mau 3 tahun. 3 tahun. Nah, Mm-mm. selama itu berarti benar-benar sendirian yang ngerjain ini itu ya. Mm-mm. Tapi teman sehat luar biasa loh. Ibu Damai, kalau saya manggilnya Mbak Damai ya, karena emang udah sedekat itu. Jangan sirik ya, Sirik ya. karena kita sudah dekat. Ya, punya cerita yang luar biasa tentang perjalanan hidupnya. Nah, saat ini saya mau memberikan satu cerita yang mungkin menurut teman-teman ada, kok ini menurut saya sama ya jalan ceritanya dengan hidup saya gitu. Nah, saya pengen eh, Mbak Damai untuk bercerita ya tentang kehidupan zona nyaman yang dulu itu bagaimana akhirnya bisa jadi seperti ini. Dulu tuh Mbak Damai kerjanya apa sih kalau boleh tahu? Aku tuh dulu hampir 22 tahun bekerja di migas. Mm-mm. Jadi selalu dari migas ke migas ke migas ke migas gitu. Mm-mm. Jadi kalau dibilang zona nyamannya di satu titik satu perusahaan saya yang terakhir itu memang saya sangat-sangat merasa nyaman. Tapi sebelum-sebelumnya lagi Mm-mm. di perusahaan-perusahaan sebelumnya saya selalu dibilang kutu loncat. Jadi Hmm, kayak gampang bosenan gitu. ya. Cuman di satu momen di migas yang saya terakhir itu memang benar-benar Mm-mm. itu sangat kekeluargaan banget. Jadi kalau kita sebagai perempuan kita punya Mm-mm. privilege luar biasa banget di sana. Cuman sayangnya gitu kan, ini ada satu momentum yang mungkin karena migas itu lumayan tough banget ya pekerjaannya. Khususnya kalau misalnya untuk para wanita, Mm-mm. kalau kita diminta untuk dinas, terus kita mutasi, Mm-mm. itu kan pasti bakal aja ada momen LDR lah ya. Nah, pada saat saya sering dinas, Mm-mm. saat itu kan saya masih punya ART. Mm. Alhamdulillah anak saya hampir nggak manggil saya Mbak. Karena saya nggak punya interaksi dan bonding sama dia. Karena Ya. berangkat itu masih pagi-pagi buta banget, dia masih tidur, pulang juga dia udah capek, saya pun juga udah capek, connecting energinya juga udah nggak Kurang dapet, jadinya ya. jadi kurang Mm-mm. bondingnya. Nah di satu momen ada yang memang saya punya mimpi pengen di usia sebelum 45 tahun saya mempensiunkan diri saya sendiri, nggak tahu gimana caranya. Mm-mm. Plus sama pengen naik haji Mbak Nina. Oh gitu. Padahal Mimpinya kan begitu. kalau dibilang di oil and gas itu lumayan ya gitu ya. Tapi memang ada satu titik, satu momentum yang membuat Mbak Damai akhirnya ngerasa kayak gitu ya. Nah, boleh tahu nggak momentum apa sih yang akhirnya membuat Mbak Damai tuh bilang kayaknya cukup deh ya. Jadi di tahun 2019 Mm-mm. yang tadi saya bilang itu mimpi saya pengen haji, Tuhan kasih. Jadi harusnya rencana matematikanya di manusia itu 2021, which is itu lagi COVID, ternyata Tuhan kasih kemudahan saya dipanggil lebih cepat ke rumah Tuhan. 2019 kami berangkat ke sana. Pada saat lagi meminta doa, saya sudah bingung nih mau minta doa apa lagi. Oh kayaknya doanya saya minta kalau memang saya dikasih kesempatan pensiun dini, lalu saya tetap bisa produktif dan berdaya, kira-kira apa ya gitu kan. Nah pulang dari sana, saya punya
apa ya, aha momen itu ngeliatlah tuh seliweran ya di sosial media, entrepreneur lah, pokoknya profesi yang namanya planner tuh keren. Banyak banget ya. Pada saat itu saya ngeliatnya, aku nih kan kalau saya mau mempensiunkan dini, pada akhirnya di akhir momen itu semuanya kita tetap harus yang namanya mengusahakan skill. Nah, belajarlah sesuatu di situ. Nah, pada saat saya belajar itu, saya kumpulin itu semua. Aha momennya adalah saya ngelihat kayaknya saya sudah banyak, versi saya ya, saya sudah cukup banyak memberi dan menerima dari perusahaan, dan this is the time buat saya belajar sesuatu yang baru lagi dan mengejar mimpi yang baru lagi, investasi yang baru lagi. Di situ momen yang saya akhirnya memutuskan saya resign di tahun 2021. Totalnya itu 22 tahun. 22 tahun. Dan saya tidak pernah menyesal. Saya minta izin ke suami saya dan ke ayah saya. Tapi balik lagi, privilege itu tidak milik semua orang ya Mbak ya. Nah di situ saya harus sudah memikirkan sesuatu. Kalau saya berhenti, saya harus do something apa. Itu Mbak Nina, yang saya critical moment yang membuat saya, comfort zone saya itu memang kayaknya this is the time saya untuk belajar sesuatu yang baru lagi. Terus akhirnya bisa nyemplung. Milih, kan banyak nih ya, yang tadi Mbak Damai bilang kan ya, entrepreneurship apalah gitu. Terus akhirnya kok bisa nyemplung ke herbal, itu gimana ceritanya? Apakah karena si COVID ini atau ada yang lain gitu? Kayaknya seru nih. Ya, kenapa ke herbal? Jadi dari dulu tuh saya, sebelum saya mendalami herbal, saya itu pas lagi zamannya kerja, saya selalu yang namanya bawa infus water. Cuma saya nggak tahu bedanya infus water sama water remedies pada saat itu. Boleh nggak sedikit diceritain apa sih gitu bedanya? Jadi bedanya water remedies sama infus water, kalau infus water itu campurannya banyaknya tuh lebih majority dengan buah. Oh buah ya? Buah ya? Dominasinya dengan buah. Kalau water remedies purely itu major lebih banyak itu herbal atau rimpang. Jadi kayak misalnya kayu manis, cengkeh, nanti dikomen lagi sama ada jeruk gitu kan. Dan water remedies itu biasanya bahannya itu lebih sifatnya kering. Kalau infus water itu buah-buahan yang segar. Asli gitu ya. Kalau water remedies konsepnya itu di brew. Brew itu kayaknya direndam pakai air biasa suhu ruang, sedangkan kalau infus water harus pakai air dingin ataupun air suhu ruang, tapi dia perlu didinginkan waktu lebih lama. Masukin kulkas. Masuk kulkas. Nah itu saya selalu bawa-bawa terus ke kantor. Tuh pertama. Sampai dipikirnya, oh kamu kayak Susana ya minumnya, macem-macem ada aneh-aneh. Terus saya bela-belain bisa bawa blender Mbak Nina. Buat bikin smoothies di sampai kantor. Sebegitunya ya? Sebegitunya. Karena pengen sehat. Dan pada saat itu juga memang saya merasakan waktu habis saya melahirkan anak saya Agra, saya kan kolesterol cukup tinggi. Dan saya terbantu dengan green smoothies pada saat itu. Jadi kalau sarapan pagi bikin green smoothies, karena nggak sempat bikin di rumah, karena office hour-nya itu mulai jam 7, saya harus berangkat setengah 6. Saya harus bawa blender ke kantor dan saya blender itu semua di kantor. Rajin ya, berarti dari rumah itu udah dipotong-potongin ya, udah ditempat-tempatin, dan pasti bawaannya itu nggak cuma satu tas. Yes. Banyak banget. Ibu-ibu banget. Ibu-ibu banget gitu ya. Luar biasa. Ya, teman-teman sehat, tadi kan udah cerita ya Mbak Damai tentang kehidupannya, kemudian kenapa sih sampai pada akhirnya Mbak Damai itu nyemplung gitu ke dunia herbal. Dan ternyata ini dia yang membuat Mbak Damai akhirnya nyemplung ke dunia yang benar-benar sehat secara alami. Amin. Mbak boleh ceritain nggak ini apa sih? Isinya apa dan manfaatnya tuh apa? Oke. Gitu. Nah, ini kan tadi aku ceritain ya perjalanan aku suka bawa ini kalau ke kantor. Jadi kok air putihnya begini? Saya sejujurnya saya jarang suka minum air putih. Kan nggak semua orang hobi minum air putih. Cuma bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan tubuh saya supaya saya nggak egois gitu kan. Karena saya waktu itu
sempat ya lihatlah ya informasi terkait tentang infus water pada saat itu. Saya coba buat. Nah, yang hari ini yang aku bawa ini adalah water remedies. Kayak memang saya lebih cocok dengan water remedies karena campurannya yang tadi saya sampaikan lebih banyak dengan herbs gitu. Ini ada rosella, terus ada jeruk mandarin, tapi ini semuanya kering, Marina. Lalu dengan pegagan. Kenapa 3 elemen itu kita campurkan? Karena pada saat ini aku lagi di fase perimenopause. Oh, oke. Nah, gimana caranya supaya tetap fokus, nggak brain fog. Nah, rosella ini membantu gimana caranya supaya yang kulit kering, antioksidan tuh mungkin kita tidak tercukupi, kita coba deh pakai pendamping yang alami pakai rosella. Jadi lembab ya. Yes, nah pegagannya sendiri itu yang bikin kita supaya fokus. Gitu, Manina. Kalau si jeruknya ini sebagai pemanis-pemanis, tapi memang ada manfaatnya ya. Dia untuk aroma. Aroma, oke. Ya, teman sehat. Jadi sekarang kita punya pilihan. Mau kemana-mana nggak harus bawa air putih. Bisa juga bawa yang namanya water remedies atau yang tadi ya infused water ya. Itu salah satu pilihan kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang nih Mbak Damai, saya mau nanya. Dari dunia teknis ke dunia rempah itu kan lompatannya jauh banget ya. Amat sangat jauh gitu ya. Kenapa sih pilihannya jatuh ke Ayurveda? Apa ada perjalanan personal tentang kesembuhan? Kenapa ketemunya sama Ayurveda, dan saya juga pencinta dengan herbal. Jadi kalau ngomongin basically itu kita tahu jamu itu Indonesia punya. Nah, jamunya orang India itu Ayurveda. Nah, kenapa saya mau coba kawinkan itu? Jadi sebenarnya ada satu lagi elemen yang saya pengen pelajari adalah TCM. Jadi jamunya orang Chinese. Nah, pembelajaran secara holistik itu adalah sebenarnya mengcombine mereka semua, padahal sebenarnya mereka dari satu akar. Akar yang sama-sama alam, ya kan prosesnya, dan semua itu produk-produknya benar-benar pure gitu ya dari alam. Dan berikutnya lagi adalah yang bikin saya jatuh cinta juga dengan si pendekatan herbal dan Ayurveda, karena bicaranya mind, body, and soul-nya itu lengkap. Dapat ya? Dapat. Jadi kalau misalnya tubuh dan pikiran kita sehat, itu udah secara otomatis sehat itu akan melekat dalam diri kita. Apalagi ditambah lagi dengan mindfulness-nya kita. Karena kalau kita sering terpapar dengan sesuatu yang dari alam, nggak tahu kenapa ya, saya secara pribadi saya merasa saya nggak gampang marah seperti kayak dulu lagi. Begitu pula dengan Ayurveda, saya lebih banyak mengenal diri saya karena ada 3 elemen yang kebetulan saya pelajari dari Ayurveda. Itu adalah bicaranya itu kita mengenal diri kita dari energi. Energi. Gitu. Energi itu bahasanya itu kalau di Ayurveda bahasa mudahnya itu dosa. Tadi kan cerita tentang dosa ya. Bisa lebih dirinciin lagi nggak apa itu dosa? Jadi balik lagi, kenapa kita bicara Ayurveda dan aku merasa ada kecocokan dengan Ayurveda, karena di Ayurveda itu mengajarkan 3 elemen, yaitu adalah energi. Nah, di dalam energinya itu terbagi atas 3. Ada Vata, Kapha, Pitta. Nah, Vata, Kapha, Pitta. Berikutnya lagi kita ngomongin ritme tubuh. Ritme tubuh tuh gampangnya gini. Kalau dulu tuh aku ngerasanya yang paling sehat. Jadi kalau misalnya ngelihat yang seliuran, pagi-pagi tuh minum jus dingin, makan salad. Salad kan berarti kan yang mentah-mentah. Nah, sedangkan di Ayurveda tidak disarankan untuk makanan-makanan yang dingin di pagi hari. Bukan tidak boleh, tapi kita bicara ritme tubuh. Tergantung tubuh kita berarti? Enggak, kita bicara ritme tubuh. Ritme tubuh itu ada jam-jamnya. Jadi rata-rata di mana-mana nih body clock-nya setiap orang kalau pagi-pagi, ya kan, itu tuh apinya lagi kecil. Jadi kalau api kecil itu jangan disiram pakai air, udah makin redup. Jadi sebaiknya kalau aku secara pribadi aku merasa cocok dengan body clock yang Ayurveda ajarkan. Jadi tetap aku makan salad,
aku makan yang dingin-dingin kayak buah gitu di siang hari di mana apinya lagi besar. Kebutuhan makanan yang besar itu memang didorongnya di siang hari gitu. Yang terakhir adalah bicaranya gut. Oke. Nah, Pencernaan ya. pencernaan kita itu penting banget. Jadi dari bersinerginya itu dari energi, lalu kita bicara body clock, kita bicara gut-nya itu sendiri. Gut-nya itu sendiri karena dia beririsan punya benang merah tadi refleksinya. Kalau misalnya Mbak Nina ini bicaranya gambaran dosanya itu pita, gitu ya, artinya Mbak Nina tuh badannya panas. Nah, kalau badannya panas disarankan mengurangilah tuh makanan yang terlalu hangat, pedas. Kayak aku pita nih, ternyata aku memang disarankan untuk herbalnya pun tidak boleh terlalu sering dengan jahe. Justru aku sering ketemunya itu harusnya dengan kunyit, dengan adas. Bukan berarti tidak boleh. Dan itu benar-benar mengontrol emosi kita. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Jadi emang dia berbicara tentang tubuh kita secara keseluruhan gitu ya. Dan memang sih kayaknya kalau bangun pagi tuh enaknya minum yang anget-anget ya. Iya sebenarnya kan? ya. Betul. Gitu. Nah, udah masuk yang siang rada sore emang diguyur yang dingin tuh kayaknya enak banget gitu. Ya nggak sih teman sehat ya? Itu emang luar biasa ternyata ya Ayurveda ini ya. Dan bicara Ayurveda dan herbal. Boleh sedikit ceritain ini ada apa? Tiba-tiba ada ini. Tiba-tiba ada ini. Ada ini. Gitu kan. Kenapa gitu kan? Kalau kita bicaranya yang tadi dari pertama Ayurveda dan herbal, salah satunya yang paling gampang lah gitu kan ya. Tadi kan saya ngomong hormonal ya. Gitu. Kalau untuk hormonal aku coba membantu buat para bunda-bunda. Ini keluhan-keluhan yang ada pada saat 3 fase wanita. Dari mulai perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Jadi kalau misalnya ada bicara hot flush, hormonnya mulai menurun, kulit kering, mood swing, ini bisa menjadi teman pendamping. Dan ini tidak menggunakan herbal yang keras, tapi ini herbal harian isinya. Jadi bisa dikonsumsi setiap hari dan baiknya sih dirotasi. Dirotasi ya. Gitu supaya semua fase yang kita lagi alamin ini bisa dikasih salam oleh si alami ini. Jadi semua organ tubuh kita kebagian disapa sama rempah ini gitu ya. Oke. Nah, dari rempah-rempah ini nih, Mbak Damai aku mau tanya. Kan ya, mulainya justru pada saat pandemi. Orang lain tuh lagi pada tiarap. Saya juga tiarap sih waktu itu. Terus gimana nih mengatasi rasa takut gagal gitu? Kalau ngelihat dari produk-produk ini sih ya teman sehat, kayaknya nggak ada rasa takutnya gitu. Tapi kita dengar ceritanya dulu. Gimana Mbak? Rasa takut biasanya pasti ada ya, cemas-cemas begitu. Apalagi dulunya cuman sebagai pegawai gitu kan, yang biasanya fix udah pastilah terima segala sesuatunya udah dengan digaji. Kalau ini kan kita harus mikirin segala sesuatu. Kalau kita memproduksi ini costnya berapa, resikonya seperti apa, impactnya gimana. Saya balik lagi Mbak Nina, saya selalu petain yang modalnya kecil dulu. Kan kita mencoba gitu kan. Terus selain modalnya kecil, kita bicaranya long life-nya seperti apa. Ini kan salah satunya, ini kan produknya produk kering ya. Jadi dia bisa cukup lama dibandingkan dengan produk yang ready to drink. Berikutnya lagi adalah easy to bring. Oh ya, jadi bisa di mana-mana, nyeduh di mana-mana gitu ya. Yes, betul. Dan gitu pengirimannya juga lebih mudah dibandingkan dengan yang ready to drink karena cairan itu yang membuat saya berani. Berikutnya lagi ya memang karena kebetulan ya saya sendiri pun juga orangnya terlalu risk taker, mencoba aja dulu. Kalau untuk urusan gagal itu kita bicara nanti evaluasi. Gitu sih Mbak Nina. Keren banget. Jadi jangan takut gagal kalau mau memulai sesuatu. Jalan aja dulu, nanti yang kecil-kecil itu bisa dievaluasi. Betul. Gitu. Nah sekarang nih Mbak, kan tadi juga Mbak Damai sempat cerita ya akhirnya keluarga semua minum gitu ya. Nah gimana sih pada saat itu Mbak Damai menentukan mengambil langkah melompat jauh gitu? Bagaimana dukungan keluarga itu seperti apa? Oke.
Kalau dukungan keluarga semuanya saling support karena bicaranya adalah kebetulan papa saya itu juga pelopor ya, pelopor yang sudah proven. Dia usia 70 tahun, jarang masuk rumah sakit inpatient within a year. Kalaupun sakit pun juga dia jarang konsumsi obat gitu kan. Yang penting kita berkesadaran bahwa kalau kita udah mulai usia 40, ya wake up call-nya itu, pulse check-nya itu adalah kita wajib melakukan medical check up. Ya. Karena mau kayak gimana pun medical check up ya. itu is a must gitu. Betul. Kalau kita tidak melakukan medical check up, biasanya kita ngerasanya ada alarm sedikit aja di badan kita aja, kita ngerasa oh kita masih sehat. Nah itu kita harus diingatkan seperti itu. Berikutnya lagi, bonusnya itu paling banyak adalah terjadinya pada anak saya. Anak saya yang picky eater, minuman juga pasti dia milih gitu. Dia bisa accept produk aku. Dan jadi teman setianya dia setiap pagi. Kalau misalnya pagi ini mau berangkat, pasti ada salah satu menu herbal itu selalu ada ya. Pendampingnya dia. Dan itu kebiasaan yang ditularkan kepada saya. Karena saya dan keluarga termasuk anak-anak pun akhirnya tiap pagi yang tadinya minum yang manis-manis, yang coklat-coklat, yang hitam-hitam gitu kan ya, akhirnya terpapar hal yang sehat. Dan tiap pagi tuh pasti ada tuh yang namanya teko herbal di atas meja makan. Keren. Oke. Nah, gini, di luaran sana juga kan banyak ya orang-orang yang seperti Mbak Damai gitu, yang pengen career change gitu kan. Saya pun dulu begitu, dari praktek offline kemudian praktek online. Itu dilatar belakangi karena adanya bukan penyakit ya, sesuatu yang karena posisi kerja yang salah gitu. Dan akhirnya saya menemukan ladang yang baru, pekerjaan yang baru, tetap jadi dokter gigi tapi online gitu ya. Nah, sekarang gimana Mbak Damai mensupport teman-teman kita di luaran sana yang mau career change, mereka takut gitu. Takut nanti misalnya ngadepin sesuatu yang gak biasa gitu ya. Gimana kira-kira Mbak? Merubah zona nyaman, kayak misalnya kita biasa makan pakai tangan kanan, terus tiba-tiba tangan kita sakit pakai tangan kiri, itu pasti memang nggak enak, nggak nyaman. Cuman segala sesuatu kita tuh sekarang dengan kondisi kita kayak gini, kita harus adaptasi. Adaptifnya itu cepat banget. Dan jangan pernah malu kita belajar sama anak kita. Oh iya, itu benar. Itu paling penting. Kita mungkin dulu mikirnya gengsi gitu. Aku dulu nggak bisa ngonten, bikin video, ngedit. Aku justru banyak belajar sama teman, sama anakku sendiri. Nah, untuk teman-teman yang punya kekhawatiran untuk itu, khawatir itu adalah permasalahan kecil buat kita. Tapi itu bisa jadi solusi buat kita. Jadi, saya juga udah nggak muda lagi, udah mau golden age gitu kan. Justru kita men-challenge diri kita untuk belajar sesuatu yang baru. Pelan-pelan kita tanya sama anak kita engage sama anak kita ajak dia sebagai partner kita. Dari situ kita bisa secara pelan-pelan itu kita punya value. Jadi memulai sesuatunya dari hal yang simple things dulu aja, yang tidak perlu banyak mengeluarkan effort. Karena kan sekarang pembelajaran itu bisa didapat dari manapun ya. Betul, gampang banget ya. Jadi monggo ya bunda-bunda, silakan dicoba. Karena kenapa? Hard skill-nya bunda-bunda itu banyak loh sebagai IRT. Jadi kalau ngomongin hard skill itu apa? Kalau kita nyimpen uang, mengelola uang, itu hard skill-nya bunda-bunda. Jadi perbanyak lagi hard skill-nya bunda-bunda supaya bisa menghasilkan sesuatu dan terus berdaya, produktif dan mandiri. Nah, berarti jangan berhenti belajar. Belajar berarti kita mengosongkan gelas kita. Belajar nggak hanya dari yang lebih tua, tapi kita belajar dari yang muda-muda juga nih. Ya, supaya apa? Supaya gelas kita penuh gitu. Oh iya, teman sehat, karena ada rempah-rempah ini, jangan khawatir kalau nanya mau beli di mana. Nanti saya sematkan di deskripsi. Jadi siapapun teman sehat yang mau pesan produknya Ibu Damayanti, owner Jamuyu ini, bisa nanti ngintip di deskripsi. Oke. Oh ya,
Mbak Damai, saya Mm-mm. dengar nih Mm-mm. udah bikin kelas online. Aduh. Cerita sedikit dong tentang kelas online apa aja yang udah. Oke. Mm-mm. Jadi aku tuh kelas online-nya nih ya teman-teman gitu. Salah satunya yang pertama bicara balik lagi ke herbal. Mm-mm. Jadi saya bikin petanya itu yang pertama herbalnya itu herbal from your kitchen itu saya bikin 2 level. Jadi level yang pertama itu bicaranya outputnya itu herbal yang ready to drink. Level 2-nya itu herbal Ini. dengan pisane dan sintesia. Itu yang pertama. Terus kedua, kita bicara kelas kolaborasi aku sama Mbak Nina gitu. Kenapa aku butuh kolaborasi? Yang pertama, kalau untuk kelas yang hormonal ini, ya kan? Jadi sebelum sesuatu itu masuk ke dalam tenggorokan, perut kita, dan organ-organ tubuh yang lainnya, tetap loh bicaranya adalah mulut dan gigi. Pintu gerbang. Pintu gerbang pertama. Jadi kadang-kadang orang sering lupa. Aku tuh kok sekarang ini sering sariawan. Itu tuh expertnya Mbak Nina. Jadi kita saling kolaborasi. Saling melengkapi. Betul. Terus ada lagi kelas kolaborasi yang lainnya. Tetap intervensinya itu ada kesehatan mulut dan gigi. Kita bicara skincare. Jadi kalau bicara skincare tuh bukan skin aja, tapi tetap lagi baliknya itu senyuman itu ada di mulut dan gigi. Gitu Marina. Keren ya. Pasti teman sehat pengen banget kan ngikutin kelasnya. Jangan ragu, nanti ngintip ke deskripsi juga akan ada kontaknya dari Jamu Yuk kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas online-nya. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung podcast kita. Podcast perdana. Seneng banget nih kedatangan Ibu Damayanti, owner Jamu Yuk, yang benar-benar membuka wawasan kita tentang career change. Kita jangan takut untuk maju di pekerjaan yang baru atau di ladang yang baru, karena kita nggak pernah tahu ya keberhasilan kita ada di mana gitu. Oke, satu kata. Nggak satu kata sih, berkata-kata juga boleh. Dari Ibu Damayanti, untuk teman sehat agar mereka tetap mau menjalankan kehidupan sehat di sela-sela kesibukannya. Oke. Silakan. Yang paling gampang adalah kita ngecek dalam 1 tahun itu kita berapa kali sih sakit. Ya kan? Berapa kali kita dirawat, dan kategori sakitnya itu sakit kronis kah, yang berat kah, dan berapa kali kita sering nyetok obat di rumah. Penting banget itu. Bukan berarti obat tidak baik. Betul. Gitu, tapi jenis obat yang seperti apa. Betul. Gitu. Nah, berikutnya lagi adalah coba yuk Bun pelan-pelan mengenal gimana caranya satu single herbal. Gampang aja, nanti ambil 3 butir cengkeh, ya kan? Diseduh pakai air hangat, diamkan 10 menit, rasanya seperti apa. Besok rotasi kayu manis, besoknya lagi adas, pelan-pelan. Itu yang kebetulan saya ajarkan ke teman-teman di kelas, begitu juga dengan Mbak Nina dan keluarga. Jadi kita nggak pernah tahu bunda-bunda dari yang awalnya cuma menjadi penyehat untuk keluarga, perlahan-lahan nanti menjadi penyedia untuk masyarakat. Keren banget. Pasti teman sehat di sini juga pengen mencoba ya, melangkah untuk jauh lebih sehat dengan kebaikan alam. Amin. Oke, buat Mbak Damai terima kasih sudah datang ke tempatku. Kita udah sharing banyak hal di sini. Oke, teman sehat, nanti kita akan ada podcast selanjutnya dengan Ibu Damai. So, jangan lupa like and subscribe supaya nggak ketinggalan podcast selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.